maksudnya apa itu? 2 April dicoret gitu, terus Mei. Aku salah. Aku ini salah. Kalau ke 2 Mei. 2 Mei, oke. Kalau yang April yang mana, Pak? 2 April. Itu yang gagal sebelumnya. Iya, yang ditolak ya. Halo Bina Family, saya B. Andara. Selamat datang di Bina Medica Podcast. Obrolan seputar informasi, edukasi, dan inspirasi. Hari ini saya sudah bersama Dr. Sandi Prasetyo, SPOG. Halo, selamat pagi. Selamat apa nih? Selamat pagi, siang, sore, malam. Halo dokter, apa kabar dok? Alhamdulillah baik, selalu di rumah sakit. Oke, dokter selalu standby di rumah sakit. Hari ini kita kedatangan pasangan istimewa, pasangan muda yang pastinya bunda-bunda milenial di luar sana itu mengagumi pasangan ini. Ya, selamat datang Kak Reski Aditya dan Kak Citra Kirana. Pagi. Pagi. Iya, gimana nih kabarnya Kak Reski sama Kak Citra? Baik, alhamdulillah kalau kabarnya selalu baik. Baik, alhamdulillah. Oke, lagi sibuk apa nih berdua? Ya, syuting masih, kerjaan juga masih banyak kita kerjain. Apalagi kerjaan kita sekarang mengurus Atar dengan baik. Wow, iya. Kerjaan baru challenge gitu. Betul. Gimana serunya mengurus Atar nih sekarang? Wah seru, Atar kan sekarang udah 7 bulan, jadi Iya. kayak tiap bulan itu selalu ada hal-hal baru yang kita temuin gitu. Kayak sekarang kan sebenarnya udah sebulan yang lalu udah mulai empati. Betul. Jadi lagi seru-serunya deh, temenin dia makan, nyanyiin, main bareng, terus dia udah bisa duduk, udah mulai bisa agak kayaknya mau merangkak Iya. gitu. Jadi seru. Oke, kita sekarang mau cerita nih Kak Ciki sama Kak Reski, mau dengar cerita Kak Ciki sama Kak Reski tentang awal kehamilan. Awal Kak Reski tahu kalau Kak Ciki itu hamil. Itu gimana tuh euforianya? Oke. Kita kan nikah itu bulan Desember. Iya. Desember terus kita honeymoon ke Itali gitu Oke. kan. Terus pulang dari Itali kita di Januari kita pergi lagi ke Prancis. Nah, pas pergi ke Prancis dia udah mulai tuh kayak enggak deh gitu. Iya. Kayak masuk angin gitu. Kayak masuk angin, rese-rese masuk angin gitu. Rese-rese manja masuk angin gitu udah kita anggap masuk angin. Tiba-tiba sebenarnya kita kan pengen banget hamil cepet-cepet. Iya. Kita waktu pas di honeymoonnya juga waktu kita ke Hong Kong itu kan habis dari Italia kita tetap jalan-jalan terus produksi terus ya. Iya. Produksi terus kita tetap kegeeran kita bawa test pack itu terus sampai di tes terus belum gitu. Iya. Padahal baru seminggu gitu. Iya. Baru seminggu 10 hari tapi karena kita pengen berharap cepat gitu Iya. kita terus-terusan cek up terutama Citra ya. Kalau aku santai dan dia udah mulai kayak kamu sih kayaknya kamu gagal ngerokok deh kayaknya kamu udah mulai mulai salah-salahan udah ya. Udah aku diem aja, belum tahu aja dalam hati gue gitu. Belum tahu apa nih, bahaya juga nih. Belum tahu apa nih. Belum tahu aja kekuatannya ya. Enggak. Bercanda. Terus habis itu udah gitu kita di Prancis dia tiba-tiba ngajakin dinner ya kan. Kita emang itu tempat udah kita set untuk dinner berdua. Iya. Terus dia nggak ngasih tahu aku udah test pack gitu loh. Iya. Terus ya udah aku bangun tidur siang udah bangun terus udah gitu dia bawa test pack itu. Waduh gila sih itu rasanya merinding disco banget gitu. Gak bisa berkata-kata ya? Iya nggak bisa berkata-kata lagi ya. Alhamdulillah bersyukur ya berharap anaknya sehat dan Amin. alhamdulillah dilahirkan dengan sehat dan lengkap sama Dokter Sandi. Oke, iya. Bareng-bareng. Sebenarnya kalau melakukan hubungan seksual yang seperti itu
sesering itu memang sesering itu mau boleh dong. Sesering itu emang tahu seberapa sering? Emang so tahu ya berapa? Emang tahu seberapa sering? Jadi sebenarnya kayak tadi tuh istilah produksi tuh sering kita obrolin ya. Produksi jalan terus, yang penting produknya mau jadi atau nggak jadi gitu. Kalau emang diharapkan hamil kan produknya diharapkan segera ada, tapi kalau nggak diharapkan hamil, produksi mah jalan aja, produknya bisa ditunda-tunda gitu. Nah kalau emang perencanaan kehamilan, istilah tadi seberapa sering, sebenarnya sering-sering mah terserah aja ya, terserah masing-masing pasangan gitu. Kalau emang tadi kayak Pak Reski belum tahu aja, mungkin bisa sehari berapa kali gitu ya, nggak apa-apa juga gitu. Cuman minimal kalau memang merencanakan kehamilan tuh 2-3 hari sekali. Per 2 hari lah saya bilang ya, kalau misalnya orang lagi mau promil. Kenapa per 2 hari? Karena sperma umurnya kurang lebih sekitar 48 jam, 2 hari. Jadi kalau disemprotkan sekarang, nanti dia bertahan 2 hari, kemudian disemprotkan lagi 2 hari. Jadi diharapkan sepanjang hari itu ada terus tuh si sperma. Diharapkan juga ketemu sama si masa suburnya. Gitu loh Bu Ibu yang mau berproduksi. Tapi aku mau tanya deh dong. Kan aku kan waktu itu memang sempat kayak kamu sih ngerokok terus, kamu minum soda terus. Sebenarnya itu ngaruh nggak sih sama maksudnya kualitas spermanya? Rokok. Iya, rokok dan soda. Terus maksudnya kayak makanan-makanan yang junk food gitu loh. Pokoknya ada loh itu semua alibi di sana. Padahal baru seminggu 2 minggu. Sampai seminggu. Ya kan makanya gue parah gitu ya. Jadi emang kalau rokok tuh udah banyak tuh researchnya. Memang dia signifikan menurunkan kualitas si sperma. Sedangkan kan kehamilan tuh lagi-lagi tuh produksi itu bisa terjadi produknya kalau dua-duanya baik. Si suami bagus, si ibunya juga bagus gitu. Jadi namanya promil nggak bisa tuh, sering kali ya datang orang pasien promil, kasihan suka saya kaget datangnya sendiri gitu, kalau nggak sama tantenya, sama tetangganya gitu. Saya tanya kenapa suaminya nggak ikut, takut. Loh kok takut gimana? Ntar kalau orang produksinya bareng-bareng gitu kan. Makanya kalau misalnya mau promil ya mesti dipastiin dua-duanya. Tapi bener tadi tuh, lifestyle, terus pola makan yang sehat, terus rokok, ya itu signifikan lah. Jadi kalau mau cepet hamil, hidup sehat, konsisten gitu, disiplin, misalnya direncanakan hubungan per 2 hari ya mesti dijalanin gitu, jangan sibuk-sibuk amat, jangan di rumah sakit terus misalnya. Kayak dokter curhat. Terus jangan takut juga disalahin ya dok ya, sebagai suami. Oke. Jadi kayak gitu, memang signifikan sih, bener banget. Oke, nah kan akhirnya hamil tuh kak, akhirnya hamil, terus selama kehamilan itu moodnya berubah nggak kak? Berubah. Iya berubah, emangnya kayak udah kayak ramas angin aja. Berubahnya sambil melotot gitu. Berubah penuh ancaman nih kalau seperti ini. Jadi ngomong apa kamu? Jadi kalau disadarin itu yang waktu aku bilang kita kan dari Italia itu ke Hong Kong itu tetap tuh kita ini ya tes pack terus itu feeling aku sih udah jadi juga di situ ya, tapi seharusnya terus tapi belum positif gitu. Akhirnya kita ke yang abis itu kita ke Prancis, udah mulai tuh rasanya ada rasa mood swingnya tuh berasa gitu, yang tiba-tiba siung gitu. Karena mungkin dia nggak ngerasa gitu, tapi gue positive thinkingnya ya apa ini kan emang challenge gue sebagai orang yang menghadapi bumil gitu. Jadi diikhlasin aja, maunya apa kita ikutin aja gitu, karena kan dan sekarang sama sekali gue nggak pernah seselin sih, jadi nggak pernah ngerasa beban gitu terhadap swingnya. Oke, kan baru pertama kali nih mau punya baby waktu itu. Nah, kan pasti belum tahu nih kiat-kiat menjadi ayah gitu. Nah, waktu itu sempat tanya-tanya nggak ke temen atau bahkan searching gitu? Sempat searching gitu kan, gimana cara? Aku sih searching. Aku sih sebenarnya gini, karena umur udah pas juga ya untuk punya jadi orang tua. Udah jadi, matur ya Pak. Udah mature banget gitu. Jadi kayaknya apa yang konsep anak dan konsep untuk merawat anak, membesarkan anak kayak udah berkali-kali dihayalin gitu karena udah mature itu. Tapi browsing juga udah sering-sering browsing gitu kan, yang tadinya cuek jadi browsing, yang tadinya
ya udah pasti bisa deh gitu. Jadi kayak pengen tahu, tanya-tanya sama temen juga yang udah jadi orang tua. Tapi basically ya tetap aja ujung-ujungnya kita yang punya cara sendiri sih untuk metodenya supaya lebih merawat anak dengan baik gitu. Oke, terus ada hal-hal aneh nggak yang diminta Kak Ciki nih selama hamil? Pastinya kan ada ngidam atau aku pengen kamu pakai ini deh atau apa gitu. Ngidam, aku mesti lihat lagi ya. Tas baru. Tas baru jelas. Kak Ciki jadi nggak ingat. Lupa dia. Pokoknya tas baru, terus kalau makanan sih dia lebih makanan kayak waktu itu pernah nasi uduk apa? Oh iya, kayaknya nggak susah-susah. Iya nggak ada yang susah sih. Sebenarnya kayak pengen sebenarnya lebih penasaran aja sih dia pengen diperhatiin. Jadi caper. Nah itu deh jawabannya. Lebih caper gitu. Tapi karena gue juga nggak ngerasa ini beban, jadi ya nggak ngerasain juga ini kayak hal yang membebani gitu. Jadi ya udah jalanin aja gitu. Berarti tas bisa dilanjutin tuh Bu. Iya. Seminggu 2 kali. Ya itu salah satu ujian dokter Sandi. Iya. Bagi dokter langsung Pak ini tas Pak. Oh iya dok siap. Bener kata-kata gitu, siap Pak. Bener. Tapi Kak Ciki ada nggak sih hal yang Kak Ciki minta nih selama kehamilan tapi nggak dipenuhin sama Kak Reski gitu? Pokoknya aku mau penuhin tapi ikan susah gitu, ikan nggak ada gitu. Pernah nggak? Apa? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Selama ini aku juga nggak yang aneh-aneh. Oke. Tapi paling waktu pas hamil awal-awal tuh kan kayak aku tipe hamil tuh nggak mau ditinggal gitu loh. Iya. Terus aku tuh udah kayak kamu please jangan tenis dong, aku gak mau ditinggal. Terus dia tetap tenis. Oh iya benar. Tetap tenis. Iya. Terus aku kayak bete aja gitu, gila. Jadi jam 7 pagi, Iya. padahal jam 8 kita di apartemen kita kelihatan ini lapangannya kelihatan gitu. Jadi Kelihatan di bawah? Iya dari paling Oh atas my God. kita ke bawah tuh kelihatan ini Iya. suami gue lagi main gitu. Dia tetap nggak mau ditinggal. Aku belum nggak masuk akal. Ini kamu nggak masuk akal ini. Sebentar deh. Aku minta waktu sejam olahraga doang. Iya. Kamu kalau misal mau aku gendut. Aku gitu. Kok yang hamil jadi yang ini ya? Iya. Yang Jadi marah-marah. aku yang ngikutin. Oh iya. Akhirnya tapi dia karena sampai sambil nangis gitu pas gue Iya. naik jam 8 gitu. Waduh kayaknya gue nggak bisa nih gitu. Oh, jadi gue ikutin aja deh. Ini kan kemauan bayi. mulai dengan apa jurus jitunya ya. Iya. Ini kan kemauan baby ya. Oke. Terus kan udah persalin udah hamil nih, kemudian nyari rumah sakit yang cocok sama selama kehamilan. Nah, kenapa akhirnya memutuskan untuk di RSI Bina Medica? Oke. Jadi sebenarnya Citra lebih ke arah ya udah deh kamu dia yang pilihin gitu. Iya. Nah, kita awalnya ada di rumah sakit sebelumnya gitu. Iya. Terus pas lagi mau eksekusi, Iya. udah hamil 7 bulan apa 6 bulan gitu, aku lupa sekitar segitu. Dia bilang kalau suaminya nggak boleh masuk gitu, karena kan emang lagi pandemik dan segala macamnya gitu kan. Mungkin itu karena kan rumah sakit umum gitu. Jadi akhirnya kita, waduh gimana nih gitu. Akhirnya kita cari rumah sakit yang bisa nemenin, karena ini kan pertama kali dalam hidup Citra gitu. Iya. Dan dia minta aku temenin terus. Ya udah tenis aja Tenis nggak aja, boleh iya. gitu, apalagi Baru saya mau ngomong gitu. kita Baru mau ngomong gitu. tenis aja 1 jam nggak bisa gitu. Bener. Ya udah akhirnya ya udah kita cari, alhamdulillah kita dapat wejangan dari langit gitu. Iya. Akhirnya kita pilih Bina Medica gitu. Dan alhamdulillah kita sama sekali tidak menyesal dan puas banget di melahirkan di sini gitu. Dan bangga. Asik. Ya, dan bangga ya. Oke, kan tadi rumah sakitnya nih. Terus kenapa akhirnya jatuh ke tangan dokter Sandi? Oke. Kalau itu iya sebelumnya kan aku udah konsul sama ada dokterku sebelumnya gitu. Iya. Terus
itu ya dok, yang namanya dokter tuh tetap aja jodoh-jodohan Jodoh-jodohan. ya dok. Kita kan harus kayak nyaman sama dokternya, komunikasinya harus jelas gitu. Aku merasa puas, dokternya juga ya enak gitu, kita berdua ngajak ngobrolnya. Dan pertama ketemu sama dokter Sandi itu aku ngerasa dok jangan GR ya dok. Ini dok Dulu saya jangan GR. nggak ada payung apa gitu. Malu. tapi bener aku ngerasa dokternya itu komunikatif, terus dokternya detail banget ngejelasinnya dari awal sampai akhir gitu. Jadi aku ngerasa kayak sayang udah deh, kayaknya emang aku cocok nih sama dokternya gitu. Aku ngerasa semua dokter Sandi jelasin ke aku dengan jelas gitu, dan ya nggak buru-buru. Kan ada kan dokter yang buru-buru karena aduh kayaknya pas nunggu, nah itu enggak gitu, semuanya dijelasin dengan detail gitu. Makanya ya udah akhirnya kita mutusin sama dokter Sandi lanjutnya gitu. Oke deh. Apalagi sekarang dokter Sandi kan menjadi idola para mama Iya, muda ya. dokter nomor 1 di Indonesia deh kayaknya. Dokter centang biru. Dokter centang biru. Sebutannya dokter centang biru. Itu beli kok followers. Aduh nggak salah. Nggak salah. Nggak nyesel kan? Nggak. Oke. Terus selama hamil ada keluhan nggak kak? Selama hamil sih, waktu hamil lahir tuh aku sempat juga cerita sama dokter, kayak aku ngerasa kalau bangun tidur aku tuh kayak kebas gitu loh, kayak tangannya tuh kayak susah banget dibuka gitu. Aku mikir saya apa karena aku kegendutan apa ya? Iya nggak sih gitu apa? Ya udah makanya aku konsul sama dokter juga gitu waktu itu. Terus kalau yang lainnya mah paling nggak ada sih ya. Enggak sih. Cuma si kebas Masih kebas itu aja. ya. Nah itu kenapa dok? Kira-kira kalau tangan kebas yang dirasain sama Kak Ciki itu? Iya, saya jadi inget ya bener ya, pertama kali kita ketemu tuh pertama kali banget Bu Citra mau cerita tentang si tangannya kebas lah, terus udah mulai berat lah hamilnya, belum terlalu besar. Cuman bang, kebas di tangan itu macam-macam penyebabnya. Yang paling sering karena di selama kehamilan ini ada perubahan hormonal yang menyebabkan pembuluh darah tuh melebar di seluruh tubuh si ibunya. Nah, seringkali pelebaran itu menyebabkan ada penumpukan cairan di pergelangan-pergelangan sendi-sendi ini, tangan, kaki gitu. Makanya seringkali tangan terasa kebas. Kenapa kok bisa kebas gitu? Karena penumpukan tadi, suplai aliran darah ke arah yang distal kita sebutnya, jadi senternya kan jantung nih. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh kita termasuk ke si bayinya. Ke bagian terjauhnya jadi terganggu gitu. Makanya kadang-kadang kayak kita gini loh, kalau tidur salah tidur misalnya atau ketekan satu sisi aja kan jadinya pas udah diangkat kepalanya langsung ser gitu kan kayak sebutan. Nah, aliran darah yang terganggu itu menyebabkan si tangannya kebas-kebas. Di luar itu misalnya tambahan kalsiumnya mesti cukup, nutrisinya mesti baik gitu-gitu sih. Jadi dan karena waktu itu saya lihat si Bu Citra sebenarnya secara klinis sih baik-baik aja, makanya kita ya observasi aja sambil ya coba dilatih, digerak-gerakin, sambil dimasak, sambil dipijetin sama Pak Reski, sambil dibacain puisi, dinyanyiin, Sama tas. sama tas. Terus saya mau selalu nih, tas tuh nggak boleh lupa. Itu paling obat mujarab gitu. Obat mujarab untuk Kak Ciki ya saat itu ya. Oh my god. Tapi normal ya dok kalau kayak gitu. Normal selama masih bisa aktivitas, terus nggak sampai yang ada yang ekstrimnya. Jadi kalau dia nekuk tangan gintek gitu mesti begini nih, sluk gitu. Ya kalau gitu mungkin perlu tambahan fisioterapi biar lebih enak. Dan di sini kan selalu ada fisioterapi juga, makanya saya selalu refer untuk fisioterapi. Gitu. Terus lo kan Kak Ciki kan masih aktif nih. Waktu hamil itu masih aktif syuting ya Kak? Masih. Nah itu gimana dok? Apakah diperbolehkan untuk ibu hamil tetap aktif gitu atau bagaimana? Iya, saya tuh selalu bilang juga ya ke semua pasang, mungkin juga dulu sama Bu Citra Pak Reski, aktivitas hamil yang masih wajar silahkan aja. Semua pertanyaan tentang aktivitas yang wajar jalanin aja. Selama si ibu nggak ada keluhan. Aktivitas wajar kan juga pasti kan ya jalan biasa. Syuting juga tau lah, syuting lagi hamil waktu itu juga cerita ada laga nggak ada, biasa-biasa aja gitu ya, silahkan aja dilakukan selama masih bisa dikerjakan. Tapi kalau ternyata jadi ada keluhan, jadi sesek, jadi ngap, atau setiap kali habis syuting capean terus jadi kontraksi atau bayinya jadi gerakannya berkurang, ya berarti kan itu ada sesuatu yang mesti kita evaluasi, sudah over the limit, mesti mundur sedikit gitu. Jadi yang tahu takarannya seberapa jauh ya si ibunya sendiri, karena ibu A, B, C berbeda, hamil anak 1, 2, 3 beda-beda gitu ya. Jadi kita mesti sesuaikan aja selama masih wajar ya. Olahraga kan juga sama, olahraga yang wajar, jalan, renang biasa, atau nggak panjat tebing, nggak panjat dinding, bungee jumping gitu kan juga enggak gitu, nggak apa-apa. Oke, sempat dengar kalau pas 36 minggu itu Kak Ciki sempat di CTG ya Kak? Nah itu boleh ceritain pengalaman yang sebenarnya itu kan juga kan atas anjuran dokter Sandi juga ya dok, CTG itu. Jadi yang nggak ada masalah apa-apa sih, itu cuma pengen ngeliat kekuatan
jantungnya ya dok ya, CTG itu. Iya iya, kan? benar. CTG buat kita evaluasi tiga pola detak jantungnya gimana selama 20 menit pemeriksaan, terus gerakan bayinya gimana, aktif atau enggak, karena setiap kali gerakan pasti Bu Citra sudah tekan-tekan tuh. Sama kalau ada kontraksi yang terekam dia akan seperti amplitudo gitu naik gitu. Jadi 3 item itu jika dianalisa dia bisa memprediksi kesejahteraan bayi untuk 2 minggu ke depan lah. Kecuali ada perubahan yang signifikan, misalnya ketuban pecah atau mulus jadi lebih sering, maka CTG yang sebelumnya gugur harus di CTG ulang. Jadi mungkin waktu itu kita sifatnya mau ini aja evaluasi untuk memprediksi 2 minggu ke depan nih kira-kira kehamilannya ada problem atau enggak, kesejahteraannya gitu. Dan akhirnya kan Kak Ciki ini diputuskan untuk sesar ya saat itu dok, untuk persalinannya ya. Kenapa itu dok? Kalau persana cerita dulu. Boleh ceritain dulu Kak Ciki? Kalau aku cerita ya. Boleh dong. Awalnya itu kita dari awal banget lahir hamil gitu, aku pengen banget istrinya sesar, gitu kan, karena apa ya, maksudnya banyak lah cerita, aduh pokoknya intinya banyak cerita-cerita tragis gitu. Jadi menurut aku kenapa enggak kemajuan zaman ya, dan dengan ilmu yang banyak semakin maju ini, aku yakin akan mengurangi rasa sakit dan nyeri dari istri. Dulu aku pernah operasi juga nih di sini gitu ya, operasi biusnya total, dan itu sama sekali aku nggak rasain. Dari awal juga aku bilang sama dokter, tolong ya ntar biusnya ini mungkin gimana caranya operasi biar kayak aku pernah ngerasain, dia nggak ngerasain operasi sama sekali gitu. Jadi aku berharapnya istrinya juga nggak ngerasa tersakiti. Oh my god, so Tapi sweet. sebenarnya juga memang ya karena kita berdua takut aja kali. Maksudnya kayak normal pun sebenarnya nggak sakit-sakit juga banget kan dong, masih bisa ditahan gitu. Cuma karena memang aku tipenya ya, aku sih takut jujur ya gitu. Setiap orang kan beda-beda gitu. Terus ditambah punya suami yang mendukung sekali dengan operasi sesar. Jadi kayak aduh terima kasih Tuhan gitu loh. Kayaknya ya udah kita mutusin untuk nggak apa-apa lah sesar aja. Atau sama aja kok kalau misalnya lahiran normal dan sesar juga sama-sama menjadi ibu ya betul, kan betul. gitu. Yang penting kan intinya selamat ya. Iya. Oke, terus kalau kan dari sisi dokter. Jadi ini juga saya selalu bilang ya ke semua pasien saya. Jadi saya persalinan tuh cuma gampang kok, cuma 2 pilihannya. Mau normal atau sesar aja gitu. Kalau bisa lahir normal semuanya aman ya bisa lahir normal. Kalau memang ada problem kita sesar. Cuman ada dua detail yang juga saya perhatikan. Setiap pasien tuh punya karakter yang berbeda-beda. Setiap pasangan punya karakter yang berbeda-beda. Saya cuma perhatikan cuma 2 sebenarnya, aman sama nyaman. Aman tuh maksudnya gini loh, kalau dilihat dari sisi ibunya nggak ada komplikasi, tensinya normal, semuanya baik-baik aja. Artinya si ibu dalam kondisi secara klinis aman-aman aja. Si bayinya juga sama, misalnya nggak ada kelainan letak, dia nggak sungsang, nggak lintang, plasentanya juga nggak nutupin jalan lahir. Artinya secara kehamilan secara umum kira-kira aman-aman aja nih antara si ibu dan si bayi. Jadi keamanan sih oke. Tapi ada yang kedua nih yang tadi tuh, kenyamanan yang jangan sampai kita lupa gitu. Ya, karena kan saya selalu bilang ya hamil tuh mesti happy, menjalani kehamilan mesti enak, persalinannya juga mesti nyaman gitu. Nah, jadi kenyamanan ini kadang-kadang buat saya menjadi prioritas. Contoh, saya selalu kalau ada pasien nih nanya tentang persalinan ini Pak, saya juga sering ngobrol nih, ada 2 nama yang selalu saya mention gitu. Yang pertama Bu Citra. Kalau kenyamanan dari awal misalnya udah takut mau lahir normal, kemudian takut sakit, misalnya trauma banget deh lihat sinetron aja, kalau misalnya lahir normal, gitu, jambak-jambak. takut banget gitu, terus gimana nanti mau menghadapi itu, ntar malah jadi traumatik kan. Kondisi itu yang mesti kita pikirkan juga gitu, nggak bisa dipaksakan, karena persalinan normal kan mesti ada afirmasi diri, meyakinkan diri bahwa bisa dan seterusnya. Tapi kalau secara kenyamanan itu nggak ada ya masa kita mau memaksakan. Jadi mungkin secara keamanan waktu itu sih terus terang kayaknya nggak ada apa-apa ya selama sepanjang, kecuali pas akhir-akhir aja kita mesti bikin decision yang agak cepat terakhir itu agak maju karena ada sesuatu. Tapi kalau nggak ada apa-apa sebenarnya kita perencanakan kalau ibunya mau kan normal. Tapi kalau Bu Citra memang nggak ada apa-apa, cuman dari awal sudah sampaikan pada Rizky juga kita sering diskusi setiap kali kontrol. Secara kenyamanan sih kayaknya lebih bijak ya, lebih pas rencana yang dipilih adalah
sesar gitu. Jadi segitu sih pertimbangannya ya. Oke, di ruang operasi itu juga katanya dokter menambah kenyamanan Kak Ciki. Ya, karena bikin kejutan. Boleh diceritain nggak dok kejutannya tuh apa? Kok bisa kepikiran gitu ya? Iya, saya tuh suka iseng aja sih, suka ngasih kejutan-kejutan bukan cuman ke istri saya, Cek. Langsung ya. Berharap dia nonton, jadi kan ada nambah value-nya, nambah gitu skornya. Biar dia inget. Biar dia kejutan-kejutan yang dulu, berarti udah lama dulu kejutan udah pernah dapat Berarti lagi. sekarang udah ada Iya. Jadi waktu itu sempet apa ya, pas ini H-1 sih Bu, H-1 saya pikir kan selalu saya kalau lahiran, jangan kan operasi, lahiran normal aja nih pasien-pasien yang nontonnya, kalau lahiran normal tuh saya pasti selalu pasang musik gitu biar semua suasananya jadi relax lah menurut saya, apalagi setelah bayinya lahir biar lebih happy. Nah saya pikir kayaknya si Bu Citra pasti nggak mungkin susah untuk nyari apa yang disuka gitu, makanya si Juna dulu ada ya yang di sini marketing Juna. Jadi saya minta jadi DJ-nya tuh. Jadi ntar Jun, kalau ntar lo lihat udah mau gue kasih kode, udah mau lahir gitu, atau udah mau mulai lu nyalain lagu ini ya. Kenapa dok? Gue yakin nih pasti Bu Citra nih suka lagu ini gitu. Itu tahu dari mana dok? Nah makanya dia juga nanya tuh, dok kok bisa tahu? Jun, kalau gue suruh nyari lagu favorit lu itu setengah mati gue susah nyari. Tapi kalau Bu Citra tinggal Google pasti keluar kan. Gampang banget. Gitu jadi segampang itu. Nah makanya pas lagi kan apalagi kalau operasi saya kan pasti nggak lama ya dari mulai kita mulai. Iya. Gue inget cuma 2 menit. 2 menit lahir bayinya. Oh my god. Bu, 906 aku inget banget nih karena momen bersejarah buat aku. 906 itu mulai kita berdoa. Oke mulai ya. Aduh, gue itu tegang banget. Si Pak Rizky tuh merendong, terus nih gitu aja. Matanya udah kemana-mana. Kebayang tuh ya? Iya, 2 menit kemudian anaknya lahir. Itu ya Masya Allah, ya. Makasih banget. Makanya kan lagu kan sekitar 2 menitan kan. Kalau si Juna matanya meleng waktu itu kan kelewatan momen itu dia ngertiin terus. Nyalain pas mulai di set kita mulai lagunya. Oke kaget kali. Iya, kaget. Itu gimana kak? Kaget Kaget gak? sih. Aku tuh kan suka banget lagu Officially Missing You kan. Iya. Jadi itu pas di play itu aku kayak, iya aku suka banget. Iya, dengar. Jadi yang tadinya dia tegang, udah. Jadi yang tegang bukan cuma Bu Citra aja sih, saya kasih tau Pak ya. Mohon maaf nih, saya mesti jelasin nih. Klarifikasi ya dok ya? Diem aja gitu. Tapi Juna juga tegang hatinya. Iya benar. Semua orang tegang kayak satu rumah sakit kita tegang. Bener. Tapi berarti kepikiran, kok dia bisa tahu ya? Kok dokternya bisa tahu Iya, ya? Gitu ya? Ih, kok lagu kesukaan aku ya? Kan ini gue di atasnya gitu. Jadi aku kayaknya ke distract gitu loh. Iya. Tadinya dia tegang. Aku tuh setiap sebelum di di sayat tuh kan aku selalu ngomong udah dibelah belum sih, gitu loh. Jadi kayak ke distract, makanya pas dibelah kayak aku langsung ini lagu aku nih. Gitu. Padahal gitu. Yang sebelahnya lagi begini nih. Saya dengar sih pas lagi mau, dok ini lagu kesukaan aku nih dok gitu. Iya. Tapi seru juga ya berarti ya pengalaman persalinannya ya. Wow, terus kan Kak Ciki ini proses penyembuhannya cepet nih dok. Oh iya. Iya, cepet ya kak. Cepet. Nah itu kenapa dok? Kenapa akhirnya bisa cepet gitu? Ya karena dokternya dong mbak. Saya dulu sekolahnya di Gunung Lawu jadi kita pakai jampi. Iya. Sampai semua orang tuh nanya loh. Iya. Kak, aku nggak sakit. Kak, aku nggak sakit sih. Udah bisa jalan karena kan aku story kan. Iya. Selesai sesar tuh. Hari itu juga aku tuh udah bisa duduk gitu loh. Besoknya aku udah bisa jalan, udah bisa mandi. Mereka tuh banyak yang share, aku tuh sampai sekarang masih sakit, terus minggu gak bisa jalan apa segala macam. Terus aku kayak bingung juga sih. Wah ini dokter Sanji Jampi. Kiat-kiatnya apa nih dok? Iya, saya juga ingat sih, saya kayak visit ke Bu Citra tuh H+1 belum 24 jam ya pas lagi nggak di tempat tidur. Saya ingat kalau lagi nggak di tempat tidur terus Bu kita periksa dulu yuk, terus naik ke tempat tidurnya udah kayak biasa gitu ya? merangkak gitu dan katanya kok jadi kayak gini nggak ada slow-slownya gitu. Belum lagi sih infus aku aja kecopot dok. Ingat Oh iya di Oh iya? benar. Kayak nggak berasa gitu. Ini kenapa sih? Ada dokter Sandy bingung. Iya udah aktif banget ya. Udah aktif banget. Akhirnya aku nggak ngerasa sakit apa-apa gitu. Nah untuk bunda-bunda di rumah nih dok nih ya, biar
lahirannya kayak Kak Ciki gitu, cepat pemulihannya, kemudian prosesnya menyenangkan, itu gimana tuh? Iya saya juga bener sih Bu Citra, abis itu langsung di DM deh dari Anta Baranta deh tuh masuk gitu. Dok saya besok mau lahiran gimana, perlu obat apa begini bla 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 gitu. Banyak banget yang nanya. Jadi sebenarnya dan saya jawabannya juga hampir sama sih. Jadi proses pemulihan pasca operasi, pasca persalinan itu banyak faktor yang mempengaruhi sebenarnya. Dari faktor si ibunya sendiri, ambang nyeri orang beda-beda. Ya pertama itu. Jadi mungkin buat Bu Citra ya belum sakit-sakit amat, tapi ada orang yang mau diliatin aja udah sakit gitu kan jadinya. Jadi beda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua teknik operasi. Setiap dokter pasti punya teknik operasi yang berbeda. Ya itu teknis aja lah. Ketika menghadapi medan operasi ada problem apa yang mesti dilakukan, mungkin dokter A nggak akan melakukan itu, dokter B akan melakukan itu. Nah itu teknis di. Jadi beda-beda nggak bisa disamakan. Iya. Benang yang digunakan misalnya, obat-obatan yang digunakan, treatmentnya pasti akan outcome-nya akan ada berbeda pasti. Gitu. Jadi nutrisi gitu ya. Jadi si ibunya yang nutrisinya bagus, proses penyuburannya juga jadi makin cepat. Itu kan juga sangat berpengaruh ke mikronutrien dan seterusnya. Jadi semua tuh jadi kayak keseluruhan lah, komprehensif lah. Nah, kenapa Bu Citra bisa begini ya karena semua faktor itu. Jadi kalau saya ditanya dok obat ada yang ditempel-tempel, saya nggak ada kan yang obat yang ditempel-tempel? Nggak ada, saya juga nggak pakai nih. Kalau yang enggak juga selalu nanya perlu ditempel tuh harganya mahal, di sini ada nggak? Saya nggak dipakai, nanya di Bu Citra nggak ada dipakai. Jadi komponennya aja apa menyeluruh gitu loh. Jadi semua faktor itu menyebabkan outcome-nya jadi lebih baik. Positif ya. Suaminya nyenengin istrinya. Kasihan, mulai lagi suami yang kasihan. kayak gua. Oh my God. Promosi ya. Tapi udah kayak film kan. Nggak boleh. Nanti Atar ngamuk. Oke. Jadi banyak hasil banyak. Siap. Dari sisi Kak Citra sama Kak Reski sendiri gimana kesannya melahirkan di RSI Bina Medica, kemudian gimana kesannya ditangani sama Dokter Sandi selama ini? Kesannya menyenangkan pastinya, terus kita juga puas banget. Puas banget, gedungnya baru, Iya. ya kan, Tas di nggak sini. serem, udah pasti ya kan, Iya. karena Nyaman rumah sakit ya. baru, rumah sakit ibu dan anak, jadi nggak begitu khawatir tentang pandemik, apalagi kan begini kan pandemik. Iya. Terus pokoknya rumah sakitnya oke banget, dokternya juga oke banget ya kan, nggak berasa gitu Iya. kan, komunikatif dan segala macamnya luar biasa dokter, terima kasih. Saya jadi malu loh Pak. Saya Apalagi hits banget dokternya, dokter hits. Naik lagi followersnya. disambung-sambungnya. Saya kalau malu suka ini mimisan Pak. Itu pakai masker jadi nggak kelihatan kan mimisannya. Oke, dari Kak Ciki? Sama sih, aku merasa puas banget gitu. Sama ya pokoknya aku nyaman banget lah lahiran di sini dari awal sampai selesai sampai pulang. Iya. Gitu, bener-bener kayaknya diperhatiin banget. Terus panik-panik kayak kita hari pertama ya, suster-susternya semua juga Iya, sangat bener. membantu banget di sini. Kayak Iya, iya. standby terus gitu jam kayaknya 5 menit sekali kan kamu nelfon, "Duh suster, anak nangis sedikit kan nelfon." Ya kan Saking paniknya ya. karena pada hari pertama itu tuh aku mikirnya anak nangis karena dia cuma mau nentap. Aku tuh nggak mikir kalau anak tuh pampersnya diapersnya Iya, basah iya. gitu. Jadi kayak panik sendiri. Sus kenapa nih? Pokoknya tiap 5 menit aku nelfonin susternya dan susternya itu ya ceria aja gitu kayak yang kasih tahu. Makanya aduh aku happy banget. Terima kasih semuanya baik banget semua di sini. Fasilitasnya oke, Dokter Sandi the best deh. Masya Allah. Saya juga bilang makasih loh soalnya. Ini soalnya kayak ya karena Bu Citra Pareski juga kan jadi orang banyak tahu pertama ke rumah sakit ini, banyak tahu saya juga entah dari Anta Baranta tahu. Jadi saya sampai sempat bilang ya kalau nggak salah pas Bu Citra kontrol, model-model kayak Bu Citra ini sebenarnya bawa rezeki buat banyak orang gitu. Jadi makanya mungkin karena itu jadi berlimpah gitu ya alhamdulillah. Jadi kita makasih banget juga sih, makasih banyak banget. Jadi kan karena menyebarkan hal positif, jadi Iya, iya, semuanya benar, juga benar. orang-orang sekelilingnya mendapatkan hal positif juga ya dok. Dan ya? itu nyata makanya waktu ya setelah kita berkembang rumah sakit saya juga alhamdulillah jadi banyak yang tahu, banyak yang merasakan bukan yang saya ceritakan sampai satpam kita semua rumah sakit ini jadi ikut saya saya bagi-bagi kayak bagi iya ya gitu. Jadi emang ternyata influencer tuh kenapa rezekinya langsung berlimpah-limpah tuh karena banyak membawa rezeki buat orang lain gitu. Amin. Oke, saat itu Atta berarti lahir di bulan Agustus ya? Agustus. Tanggal Nyaris barengan sama saya kan? Iya, Hampir 31 harusnya saya udah bilang 31 aja malah 28. Samain sama dokternya. Iya, ulang tahunnya baru. biar nanti jadi dokter. Amin. Di tengahnya sama ya dok ya? Virgo. Iya, penyayang kan Virgo. Ngomong lagi. Aduh. Nama lengkap Atar Kinan
Kin Ataraska. Oh, Kin, oke. Kin Ataraska Aditya itu artinya apa sih? Kin itu pokoknya aku dari awal sebelum lahiran aku udah ngomong sama dia. Pokoknya anak aku harus namanya beruntung ya, gitu. Jadi mau dia gimana pun beruntung tuh enak aja. Betul. Pasti ada aja gitu kan. Nah terus ada beruntungnya, ada gantengnya gitu. Jadi aku mau Kin itu artinya ganteng, Taraska itu artinya beruntung, rezeki yang baik. Dan kita berharap anak kita bisa udah ganteng, beruntung lagi. Udah kurang apa lagi, amin. Kayak Kak Reski dong. Amin. Beruntung dapetin Citra. Iya dong, iya beruntung dari segi. Lucu. Enggak bener-bener. Ini buat semua yang kan saya lumayan lama kenal sama Bu Citra Pareski ya. Kalau yang mana emang begitu ya harian emang begini gitu. saya pernah lihat di YouTube-nya yang channel Bu Citra Pareski yang ini yang tentang Citra marah banget kalau dibilang lu gue. Nah, itu emang begini ya, ibu-ibu emang begini, hariannya emang begitu gitu. Jadi yang satunya usil, yang satunya kayaknya manja-manja, terus kayak gampang marahan gitu. Gitu emang gitu, emang gini. Manis-manis gini emang bener pasangan ini. Oke, sekarang berarti Atar usianya udah 7 bulan ya. Oke, setiap kan Atar masih vaksin di sini nih Kak. Betul ya? Setiap vaksin masih nangis nggak Kak? Kalau vaksin masih ya. Tapi Atar tipe yang kalau nangis sebentar doang gitu, udah gitu. Kasih jus doang ya, kasih jus Minta aja. diperhatiin juga kayak mamanya. Jadi ada dua nih ya, ada dua yang minta diperhatiin papanya ya. Iya. Digendong udah nangis langsung. Digendong enggak? Digendong udah nggak nangis. Udah nggak nangis kalau misalnya lagi habis vaksin. Iya, sama dokter siapa sih Kak? Sama dokter Fiska. Dokter Fiska. Oh, sempat ya waktu kemarin kontrol terus berat badannya ternyata kok nggak naik gitu. Boleh Jadi ceritain Kak? waktu baru kemarin ya, waktu Atar 7 bulan ini Iya. gitu loh, kan vaksin yang keberapa tuh waktu Atar umur 5 bulan, terus 7 bulan nih. Nah dari 5 ke 7 ini naiknya itu cuma 200 gram, harusnya kan 400 gram. Iya. Terus aku juga bingung sama dokter Fiska nanya, oh mungkin aku kurang kasih camilannya kali ya, kurang, maksudnya kayak kalorinya kurang banyak gitu loh. Jadi aku mikirnya oh ya udah makan 3 kali, sisanya aku kasih ASI gitu. Tapi sebenarnya nggak masalah banget sih kata dokter Fiska. Yang penting camilannya kita tingkatin aja. Terus Atta juga kan sekarang udah aktif gerak juga kan. Iya, jadi ya nggak apa-apa, nanti kontrol lagi, at least harus naik 400 gram lagi. Oke, tapi seru nggak sih Kak? Kan Kak Erika juga udah lahiran juga kan ya? Oh, iya. Hamil bareng, lahiran bareng, sekarang berarti sepupuan. Iya, sama Atta. seru. Jadi kan seumuran tuh. Iya. Jadi Atar punya sepupunya benar-benar seumuran banget. Jadi kalau di rumah, kalau misalnya dia lagi main ke rumah tuh Atar udah so gede banget gitu ya. Iya, beda sebulan kan, Atar lebih tua. Jadi kayak dia suka sayang, suka disayangi. Iya. Isinya gitu. Terus udah Erika juga kan akhirnya kontrol di sini juga sama dokter Fiska gitu. Ngomong juga ya berarti Atar ya. Iya. Ke dedeknya si kecilnya Kak Erika ya. Iya, padahal Atar adiknya. Oh, ada Atar. Mirip ya, mereka tuh mirip ya berdua ya. Mirip. Tapi mulai agak beda belakangan ya. Pas awal lahir tuh. Mirip banget. Oke, nih Dok, ada pertanyaan nggak untuk Kak Reski sama Kak Ciki? Mumpung disediakan. Ya apa ya? Apa aja Dok? Mau nanya tas, mau ngasih tas lagi gitu. Mungkin Atar yang nanya kapan punya adik kali. Nah itu dia. Justru Dok, sebelum Sabar. justru pas kita tadi jalan berdua bilangin ya kan, entar aku emang dokter Sandi enak banget ya untuk apa tadi ya? Jadi kan kita perjalanan sini kan kita ngobrol-ngobrol di mobil berduaan kan. Iya ya, kita mau podcast sama dokter Sandi gitu. Iya, udah deh sayang, nanti kita pas program hamil anak kedua, aku nggak mau pindah dokter, aku bilang gitu, aku sama dokter Sandi aja. Terus kata Reski gini, iya tapi kamu tanya dulu, bilang dulu sama dokter Sandi, kita jangan harus nunggu antriannya Antriannya panjang gitu. Red carpet merahnya merah marun lagi. Aduh. Dia ngomong sama dokter Sandi. Iya, pokoknya nanti mungkin 3 tahun ya bedainnya sama Atar, 3 tahun 4 tahun gitu. Berarti 2 tahun lagi 2 ya. tahun lagi gitu. Ya
mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan sehat semua. Amin, Ya. amin. Kita ada couple goals challenge nih. Boleh. Ya. Jadi kita ada kuis nih dok. Jadi kita akan mencek apakah Kak Citra Kirana itu tahu seputar Kak Reski, Waduh. ataukah Kak Reski tahu seputar Kak Citra. Wah, ini pembuktian. Kita tanya ya, pembuktian ya. Oke. Kan hamil udah dibuktiin, terus persalinan udah dibuktiin. Kita ada couple goals challenge. Kita akan men-challenge Kak Citra Kirana dan Kak Reski tentang masing-masingnya. Oke. Tahu nggak nih? Oke, yang pertama jangan contek ya. Enggak. Oke. Ukuran sepatu masing-masing. Ukuran sepatu Kak Reski berapa? Ukuran sepatu Kak Aku Citra jawab berapa? yang Reski. Iya. Ini masa jawab sendiri, Bu? Itu kan jadi tahu dong. Udah pasti tahu. Udah. Oke, yang kedua, hari lahir Atar, harinya. Oh. Oke. Duh, nggak ada yang susahan. Tenang. Ada nanti yang terakhir. Yang ketiga, makanan kesukaan masing-masing. Duh, masakan kesukaan kamu apa ya? Ya ampun. Aku jawab yang kamu kan? Iya, Iya. udah nemu? Udah. Udah. Oke. Keempat, tanggal pertama kali Kak Reski menyatakan cinta. Tanggal pertama kali. Kan menyatakan cinta belum tentu, menyatakan cinta langsung diterima. Oh, yang waktu itu aja ya. Enggak tahu deh. Menyatakan cinta. Ya. Terus yang terakhir, udah Kak Reski? Terus. Oke. Udah. Ya. Oke, yang terakhir. Film pertama yang ditonton bareng di bioskop. Ini gampang banget. Oh, ingat ternyata ya. Saya kalau saya deg-degan itu bukan saya yang ditanya loh. Kalau saya ditanya, waduh bahaya banget ini. Nggak tahu ya, Dok. Panjang urusannya di jalan. Biar bisa beda mobil, saya naik Grab. Saya naik Grab. Oke, sekarang dari Kak Reski dulu. Buka dulu Kak Reskinya. Udah buka. Bentar. Ini kayaknya ada yang ini. Udah. Oke, nomor sepatu Kak Ciki berapa? Berapa? 40. 40. Kak Reski? 42. 42. Oke, benar. Hari lahir Atar. Jumat. Yeay. Bener-bener tuh saya ingat abis lahiran kita sholat Jumat bareng. Iya. Pak. Oh iya. Oh, pantesan inget ya. Oke, makanan kesukaan Kak Reski. Bener dendeng balado? Bener. Bener? Dendeng balado. Oke. Kak Ciki, makanan kesukaannya apa? Maksud aku sop kacang merah. Ngeri banget. Iya, kok bisa sih? Oke, yang keempat, pertama kali Kak Reski menyatakan cinta. 2 Mei. 2 Mei. Itu maksudnya apa itu? 2 April dicoret gitu, terus Mei. Aku salah. Aku salah. Kalau kayak 2 Mei. 2 Mei, oke. Kalau yang April yang mana Pak? Itu yang gagal sebelumnya. Kayak ditolak ya. Oke, yang terakhir. Nah, film pertama, sama jawabannya. Aladin. Hebat semuanya sama, berhasil. Yes. Karena kita tuh deketnya kan Nggak lama. Jadi Iya. pas ada film Aladin ini yang kayak yuk nonton yuk gitu. Iya, langsung nonton langsung. Dia approach pegang ya. tangan aku. Oh my God. Nggak kebalik ya? Nggak kebalik. Aduh, oke. Makasih banyak ya Dokter Sandi, makasih banyak Kak Reski sama Kak Ciki. Terima kasih sudah datang ke Bina Medica Podcast. Selalu sehat, salam buat Atar. Iya. Selalu sehat semuanya. Dokter juga followersnya nambah ya. Followersnya nambah, dokter centang biru. Oke. Berarti semuanya centang biru nih ya. Bilang saya beli followersnya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih juga Bina Family yang sudah menonton acara podcast kali ini. Terima kasih. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Jangan lupa nyalakan juga loncengnya untuk notifikasi video-video selanjutnya. Terima kasih. Salam sehat dari RSI Bina Medica. Oke. Bye-bye.